Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Halim Faiz Akil ingin menyampaikan terkait motivasi yang mana ini dalam memenuhi tugas administrasi dan supervisi. Yang pertama terkait arti dari motivasi sendiri sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Dan menurut Sardiman bahwasanya motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Jadi motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Yang mana tujuan motivasi diantaranya ialah pertama itu dapat mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang nomor dua meningkatkan gairah pegawai dan nomor tiga meningkatkan kedisiplinan pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan prestasi kerja pegawai, meningkatkan norma kerja pegawai, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan, serta memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Untuk prinsip motivasi sendiri, yang pertama ialah harus memiliki prinsip kompetensi, prinsip pemacu, prinsip ganjaran dan hukuman, prinsip kejelasan dan prinsip kedekatan, prinsip pemahaman, prinsip pengembangan, prinsip lingkungan, dan prinsip keteladanan. Untuk jenis motivasi sendiri itu ada dua. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Teori motivasi itu ada 8 diantaranya, yaitu teori humanistik, teori kebutuhan Edward, teori kebutuhan Alderfer, teori kebutuhan Herbert, teori kebutuhan MC Gillen, teori behavioristik, teori motivasi ekspektasi, teori motivasi Patton. Untuk faktor-faktor motivasi ialah diantaranya kebutuhan manusia, kebutuhan hubungan, kepemimpinan atau leadership, perangsang, supervisi, sikap dan semangat, dan disiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Motif di sini diartikan dengan daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Dan untuk teknik motivasi salah satunya yaitu pemberian gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan sosial, sekali menciptakan suasana santai, memperhatikan harga diri, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, memberikan kesempatan untuk maju, memperhatikan perasaan aman para pegawai untuk menghadapi masa depannya, mengusahakan loyalitas karyawan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding, memberikan
insentif, fasilitas yang menyenangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.